apa yang menjadi langkahnya pasti akan mendapatkan sorotan karena berhubungan dengan keuangan negara. Kalau tidak menggunakan keuangan negara, aman-aman saja. Tetapi kalau menggunakan keuangan negara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini kita dihebohkan dengan berita trending topik netizen ramai bahas terawan dalang RI gagal beli vaksin Sinopharm AstraZeneca. Sebuah berita yang menghebohkan karena sampai hari ini sepertinya belum ada sebuah kepastian terkait dengan penanganan COVID-19. Ada banyak tawaran terkait dengan vaksin, tetapi belum ada yang mana yang terbaik karena semuanya masih berproses. Dan pada kesempatan ini menjadi trending topik. Ayo kita baca berita tersebut, selanjutnya nanti kita bahas. Jakarta, nationaloccasion.com. Mantan Menteri Kesehatan Menkes Terawan Agus Putranto menjadi perbincangan netizen. Pengguna Twitter ramai membahas pernyataan Ketua Komisi 6 DPR Faisal Reza yang menyebut Terawan menjadi penyebab gagalnya pemerintah membeli vaksin COVID-19 dari produsen Sinopharm dan AstraZeneca. Ini adalah muncul dari teman-teman legislatif semacam penyeimbang dari pemerintah, tetapi yang langsung disorot adalah langsung kepada sang menteri. Apakah ini memang sorotannya untuk positif atau negatif? Ayo kita lanjutkan. Diketahui sebelumnya berbagai sumber menyebut pernyataan itu disampaikan Faisal dalam diskusi daring bertajuk Crazy Rich Masuk Kabinet, membaca politik plutokrasi era Jokowi pada Minggu 27 Desember kemarin. Jadi tidak langsung sebetulnya pada waktu berdiskusi. Diketahui sebelumnya, selain memasok vaksin Sinovac, pemerintah juga berencana memberi 4 jenis vaksin COVID-19 lainnya, yaitu Pfizer, Sinopharm, Moderna, dan AstraZeneca. Namun, menurut Faisal, untuk vaksin Sinopharm dan AstraZeneca disebut gagal karena Terawan tidak mau menandatangani kontrak. Mengapa tidak mau menandatangani? Nanti kita bahas ya. Kabar itu membuat netizen ramai memberikan komentar sampai nama Terawan masuk dalam deretan trending topik Twitter. Tak sedikit dari mereka yang mempertanyakan tindakan Terawan tersebut. Ya pasti, karena sang menteri tidak mau tanda tangan, tidak mau menyetujui. Terawan tidak teken kontrak pembelian vaksin saat jabat Menkes adalah suatu hal yang menarik perlu diperjelas. Ada apa vaksin tersebut? Komentar akun Twitter @martinusbubab dikutip Selasa 29 Desember. Terawan dari awal pandemik, yaitu pada bulan Maret, Kemenkes sebagai garda terdepan bersikap abai. Padahal berpacu dengan waktu, jarang nongol di publik untuk klarifikasi. Akuntabilitas ngehack, lambat nego vaksin, ujar akun @nico0218. Ya memang sangat beragam. Terawan menteri dengan background kesehatan nggak mau tanda tangan kontrak. Bukannya jadi pertanyaan, ada apa? Kok bisa? Ujar akun @sikah. Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ibu Susi Pujastuti juga ikut menautkan berita mengenai hal tersebut. Hingga Selasa pagi, cuitan netizen mengenai Terawan terus bertambah hingga hampir 3.000 kicauan. Saudara pecinta masa depan negeri, kalau melihat berita ini, maka menarik untuk kita carikan solusi. Mengapa sang menteri
atau sebelum mengapasang menteri, apakah betul informasi ini. Tapi kalau informasi itu dari teman-teman legislatif Komisi 6, Mas Faisal Reza, kemungkinan benar. Tidak mungkin dia memberikan informasi yang tidak benar, karena tahu bahwa kalau membuat informasi yang tidak benar, apalagi hoax, pasti ada ancaman hukuman pidana. Jadi taruhlah informasi itu benar, tetapi kebenarannya 100% atau 50% itu yang perlu diklarifikasi, karena sangat mungkin bukan Pak Menkes saja, Pak Terawan saja, mungkin sebelumnya, maksudnya jajaran sebelumnya yang selanjutnya memberikan informasi yang berbeda. Intinya tidak jadi Sinopharm dan AstraZeneca bisa dibeli oleh Indonesia. Saudara, pecinta masa depan negeri, memang kasus seperti 2020 ini relatif sama seperti pada waktu 2005. Yang selanjutnya pada 2016-17 mengantarkan Ibu Menteri, Ibu Fadila Supari yang luar biasa prestasinya, tahu-tahu masuk bui. Ditersangkakan oleh KPK, selanjutnya beliau masuk bui. Semua orang relatif tidak percaya bahwa Bu Menteri Kesehatan itu melakukan korupsi. Yang perlu dipahami memang korupsi itu tidak hanya mengkayakan sendiri. Label korupsi, label yang diberikan KPK, korupsi itu tentunya penyelewengan uang negara, bisa yang bersangkutan bisa untuk orang lain, mengkayakan orang lain ataupun lainnya. Jadi pengambil kebijakan, orang yang bertanda tangan itu pasti hati-hati. Siapa sih yang mau masuk penjara karena kebijakan yang baik? Niat baik itu tidak cukup. Melihat pada suasana Indonesia pandemi COVID mulai Maret sampai hari ini belum selesai, selanjutnya sang menteri berniat baik untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, itu pasti mempunyai apresiasi dari seluruh warga. Tetapi apa yang menjadi langkahnya pasti akan mendapatkan sorotan karena berhubungan dengan keuangan negara. Kalau tidak menggunakan keuangan negara, aman-aman saja. Tetapi kalau menggunakan keuangan negara, pasti harus dipertanggungjawabkan terkait dengan tanda tangan tersebut. Kalau misalkan itu membahayakan, pasti sang menteri tidak mau, meskipun ini menjadikan hal yang mensejahterakan rakyat. Tapi kalau salah jalannya, taruhlah misalkan seorang menteri atau siapalah orang yang bertanda tangan, pembuat komitmen, dia tahu seharusnya sekian hari, misalkan 30 hari, karena ada kepepet dilaksanakan, maka selanjutnya dia dalam waktu 2 hari, maka dia tanda tangan. Itu kan hal yang tidak diperbolehkan, kecuali ada regulasi, aturan yang memperbolehkan dia tanda tangan. Kalau tidak, meskipun niatnya baik, penegak hukum berbeda cara pandangnya. Pasti ada sesuatu di balik itu semuanya. Oh, mungkin A, B, C, dan D, yang intinya bahwa niat baik seseorang dalam mengelola negeri ini, meskipun dengan keikhlasan, terkadang diartikan berbeda. Karena semua kebijakan akhirnya dihubungkan dengan hal yang politis. Politis tidak harus diartikan terkait dengan gerakan politik ya, tetapi negara mempunyai hutang terhadap rakyatnya untuk mensejahterakannya.
Kalau dia menghadirkan sebuah kesejahteraan, maka rakyat akan memberikan apresiasi. Tetapi kalau tidak, maka sebaliknya. Tetapi jika yang bersangkutan itu adalah tidak menggunakan prosedur yang digunakan, itu menjadi ancaman. Bu Fadila Supari menjadi sebuah contoh orang yang hebat pada kabinetnya Pak SBY, dan waktu itu siapapun paham beliau adalah orang yang berprestasi, salah satu menteri yang berprestasi. Tapi memang Bu Fadila Supari adalah salah satu orang yang berani melawan WHO pada waktu itu, karena ada permainan dari WHO terkait dengan vaksin. Vaksin, ya tentunya waktu itu ada sebuah KLB yang relatif sama. Meskipun yang dipersalahkan, yang diperkarakan tentang pengadaan alat-alat kesehatan yang tidak ada hubungannya dengan kasus yang terjadi tersebut. Jadi flu burung menjadi sebuah tema yang heboh, negara harus mengatasi, dan waktu itu memang ada sebuah informasi yang tidak baik tentang WHO, dan selanjutnya Menteri Kesehatan melawan. Akhirnya, apakah itu benar atau tidak? Sekali lagi, itu informasi. Dan Pak Terawan, orang yang pernah lihat beberapa menteri kesehatan yang masuk penjara, tentunya Bu Fadila Supari bukan yang pertama. Ini adalah menjadi catatan bagi beliau ketika mau tanda tangan. Dan kalau kita melihat perjalanan COVID-19 di Indonesia, memang beliau mencari sebuah jalan untuk yang tidak mengeluarkan banyak uang. Tetapi bagaimana penanganan? Kita masih ingat ketika awal-awal pandemi COVID-19, dia memberi motivasi bahwa kita adalah orang-orang di negeri tropis, sehingga COVID itu agak sulit untuk masuk ke Indonesia. Karena ketika dengan sinar matahari yang panas, dia akan mati. Kita masih ingat pada bulan Maret April, masyarakat banyak yang berjemur di pagi hari. Selanjutnya beliau menampilkan berbagai minuman yang ada di Indonesia, khususnya jamu-jamu untuk melawan itu semuanya. Dan kita belum tahu hasilnya, maksudnya terkait dengan kampanye jamu, kampanye berjemur, dan selanjutnya yang ditampilkan kementerian yang penuh bersahaja itu, apakah mempunyai dampak positif atau tidak. Yang pasti tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia pandemi COVID tetap berjalan dan belum selesai sampai hari ini. Sehingga ada sebuah catatan pada awal-awal bahwa keuangan yang ada di Kementerian Kesehatan tidak terbelanjakan, paling minim dibelanjakan. Ya, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengapa kok tidak dibelanjakan. Apakah memang membutuhkan waktu untuk bertanda tangan sehingga aman terkait dengan proses itu, atau memang belum ada solusi? Dan di situ kita melihat Pak Terawan relatif jarang muncul di televisi. Ini kan ada sebuah permasalahan yang ada yang seharusnya diberikan solusi. Semua komponen pada waktu itu seharusnya memberikan solusi untuk Pak Terawan. Dan pada saat ini ketika menjadi trending topik, netizen ramai bahas Terawan dalam RI gagal beli vaksin. Apakah betul ketika beli vaksin Sinopharm, AstraZeneca itu bisa terselesaikan semuanya? Itu Pak Terawan yang bisa menjawab. Karena ketika ada informasi seperti ini kan, orang-orang di belakang informasi itu seandainya menyampaikan klarifikasinya, maka akan terdeteksi, akan diketahui mengapa hal ini terjadi. Karena pada prinsipnya seorang menteri itu kalau membelanjakan keuangan negara
itu mempunyai dampak terhadap dirinya. Meskipun yang bersangkutan itu tidak korupsi, tidak memakan keuangan negara. Berbeda dengan yang terjadi di Kementerian Kesehatan. Kementerian Sosial, mohon maaf. Kementerian Sosial. Kalau Kementerian Sosial kan jelas sekian bantuan dipotong untuk bla 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 bla, kan begitu. Meskipun sebetulnya kalau kita melihat, Pak, kalau di beli acara sebenarnya segitu ya. Makanya disitulah yang selanjutnya mengelola keuangan negara itu tidak mudah. Begitu juga berbeda dengan yang ada di Kementerian Kelautan. Itu jelas-jelas merugikan negara kita. Nah, Kemenkes di sini super hati-hati karena keilmuannya melihat itu semuanya. Kita belum tahu di balik itu semuanya apakah memang vaksin Sinopharm AstraZeneca itu memang vaksin yang belum layak sehingga mungkin menunggu waktu untuk beli yang paling layak, paling cocok, atau mungkin ada orang-orang elit yang mempengaruhinya untuk segera membeli, tetapi yang bersangkutan itu diuntungkan. Kalau itu terjadi, maka pasti ini akan ditangkap KPK. Lebih baik Pak Terawan betul tidak tanda tangan daripada dia tidak merasakan apa-apa, tahu-tahu kemudian diborgol oleh KPK gara-gara mengikuti seseorang tadi. Atau mungkin ada penjelasan lainnya. Semoga Pak Terawan segera mengklarifikasi kalau ini betul terjadi. Dan begitu juga Mas Faisal Reza juga bisa mengklarifikasi atau pihak-pihak lain mengklarifikasi demi penanganan COVID-19 di Indonesia segera terselesaikan dan tidak ada pikiran negatif kepada Pak Terawan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.